Halo semuanya, perkenalkan nama saya Samuel Hildebrand Rogahang dengan Mahir 277 dan saat ini saya akan membahas mengenai perbandingan kekuasaan eksekutif. Bagian pertama dalam presentasi ini yaitu membahas mengenai pengertian kekuasaan eksekutif. Dalam kajian ilmu negara dan hukum tata negara, kekuasaan negara secara klasik dibagi menjadi 3 cabang, yaitu yang pertama kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif, di mana pembagian ini didasarkan pada teori trias politika yang dikemukakan oleh Montesquieu, di mana masing-masing cabang kekuasaan harus dipisahkan agar tidak terjadi pemusatan kekuasaan yang dapat menimbulkan tirani. Kekuasaan eksekutif pada dasarnya merupakan cabang kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang dan menyelenggarakan pemerintah sehari-hari. Menurut C.F. Strong, kekuasaan eksekutif adalah the organ of the state that carries out the will of the state as expressed in the law, di mana organ negara yang menjalankan kehendak negara sebagaimana yang dituangkan dalam hukum. Dengan kata lain, eksekutif tidak hanya bertugas melaksanakan peraturan, tetapi juga mengarahkan kebijakan umum, menjalankan administrasi negara, dan mewakili negara dalam hubungan luar negeri. Dalam praktik ketatanegaraan modern, kekuasaan eksekutif dapat dijalankan oleh seorang presiden atau oleh perdana menteri bersama kabinet. Sementara itu, di negara monarki konstitusional, raja atau kaisar seringkali hanya berperan sebagai peran simbolis sebagai kepala negara, sedangkan kekuasaan eksekutif substantif dijalankan oleh pemerintahan atau kabinet, di mana dengan demikian kekuasaan eksekutif dapat dipahami sebagai organ negara yang berfungsi melaksanakan hukum, menyusun dan menjalankan kebijakan serta mengolah administrasi pemerintah dan rangka mencapai tujuan bernegara. Bagian kedua yaitu perbandingan kekuasaan eksekutif di berbagai negara. Negara yang pertama yaitu negara Inggris. Negara Inggris merupakan negara dengan bentuk monarki konstitusional dan sistem pemerintahan parlementer, di mana sistem ini menempatkan raja dan ratu sebagai kepala negara, sedangkan kekuasaan pemerintahan sehari-hari dijalankan oleh Perdana Menteri beserta kabinet. Dengan demikian terdapat pemisahan antara simbol negara dan pemegang kekuasaan eksekutif yang sesungguhnya. Kekuasaan eksekutif di Inggris dijalankan oleh yang pertama yaitu monarki, yaitu raja dan ratu, di mana pada sistem monarki, raja dan ratu berfungsi sebagai simbol persatuan dan konstitusi negara, di mana raja dan ratu tidak memiliki kekuasaan politik yang nyata, karena tindakan-tindakannya harus berdasarkan nasihat Perdana Menteri atau juga persetujuan dari menteri yang bertanggung jawab, di mana peran utamanya bersifat seremonial saja seperti membuka sidang parlemen, mengesahkan undang-undang yang disetujui oleh parlemen atau royal assent, dan menerima duta besar. Yang kedua yaitu Perdana Menteri, di mana Perdana Menteri merupakan kepala pemerintahan yang memiliki kekuasaan eksekutif yang substantif, di mana Perdana Menteri dipilih secara tidak langsung, yaitu dari partai politik atau koalisi partai yang menguasai mayoritas kursi di House of Commons atau Dewan Rakyat, di mana Perdana Menteri ini memimpin kabinet, mengatur kebijakan negara, serta mengkoordinasikan jalannya pemerintahan. Yang ketiga yaitu kabinet atau Council of Minister, di mana kabinet ini terdiri atas para menteri yang diangkat secara langsung oleh Perdana Menteri, di mana kabinet ini bertanggung jawab secara kolektif kepada parlemen, khususnya House of Commons. Jika kabinet kehilangan kepercayaan dari parlemen atau vote of no confidence, maka Perdana Menteri beserta kabinet harus mengundurkan diri atau meminta pembubaran parlemen untuk menyelenggarakan pemilihan yang baru. Dalam sistem ini, ciri khas sistem eksekutif Inggris adalah adanya bertanggung jawab kabinet kepada parlemen, sehingga meskipun secara formal kekuasaan eksekutif itu dijalankan atas nama raja dan ratu, dalam praktiknya kekuasaan itu berada sepenuhnya di tangan Perdana Menteri beserta kabinet. Hal ini menunjukkan kuatnya prinsip supremasi parlemen dalam sistem ketatanegaraan Inggris. Negara yang kedua yaitu negara Amerika Serikat. Amerika Serikat dikenal sebagai negara dengan sistem presidensial murni, di mana Konstitusi Negara Amerika Serikat tahun 1787 secara tegas menetapkan bahwa kekuasaan eksekutif berada pada tangan presiden, di mana presiden memegang jabatan sebagai kepala negara sekaligus dengan kepala pemerintahan, sehingga seluruh pelaksanaan fungsi eksekutif terkonsentrasi pada satu orang.
Di dalam pemerintahan Amerika Serikat, presiden dipilih secara langsung oleh rakyat melalui sistem Electoral College dan masa jabatan 4 tahun dan dapat dipilih kembali untuk satu periode selanjutnya. Mekanisme ini memperkuat legitimasi presiden sekaligus menegaskan kedudukannya yang mandiri dari Kongres sebagai lembaga legislatif. Kekuasaan eksekutif Presiden Amerika meliputi berbagai bidang, di mana antara lain yang pertama kekuasaan administratif, yakni menjalankan pemerintahan federal dengan dibantu oleh kabinet yang berisi para menteri, di mana menariknya anggota kabinet ini bukan merupakan bagian dari Kongres sehingga terjadi pemisahan yang tegas antara eksekutif dan juga legislatif. Yang kedua yaitu kekuasaan politik dan diplomatik, seperti mengangkat duta besar, meratifikasi perjanjian internasional, serta menjadi panglima tertinggi angkatan bersenjata. Yang ketiga yaitu kekuasaan legislatif yang terbatas, yakni mengajukan perancangan undang-undang tertentu, serta presiden juga memiliki hak veto terhadap perancangan undang-undang yang telah disahkan oleh Kongres. Yang keempat adalah kekuasaan yudisial terbatas, yakni memberikan grasi, amnesti, dan pengampunan tertentu. Sehingga meskipun presiden memiliki kekuasaan yang luas dari sistem ketenagakerjaan Amerika Serikat, dirancang secara prinsip dengan check and balance, di mana Kongres berwenang untuk mengawasi jalannya pemerintahan, termasuk melalui sistem mekanisme impeachment terhadap presiden. Dan juga Mahkamah Agung atau Supreme Court juga memiliki kewenangan untuk menguji keabsahan tindakan presiden berdasarkan konstitusi. Dengan demikian, sistem ini menjaga agar tidak terjadinya pemusatan kekuasaan eksekutif secara absolut. Sehingga dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa kekuasaan eksekutif di Amerika Serikat memiliki ciri khas berupa konsentrasi kewenangan kepada presiden, namun dengan pengawasan yang tetap dari legislatif dan juga yudikatif, di mana model ini sering dianggap sebagai bentuk presidensial yang paling murni di dunia dan menjadi rujukan bagi banyak negara lain termasuk juga negara Indonesia. Negara yang ketiga yaitu negara Prancis. Prancis menganut sistem semi-presidensial yang unik di mana kekuasaan eksekutif terbagi antara presiden dan juga perdana menteri. Sistem ini lahir dari Konstitusi Republik kelima tahun 1958 yang dirancang secara langsung oleh Charles de Gaulle untuk menciptakan stabilitas politik setelah masa Republik keempat yang ditandai oleh krisis pemerintahan. Sistem ini membagi menjadi yang pertama yaitu sistem presiden sebagai kepala negara. Presiden dipilih secara langsung oleh rakyat untuk masa jabatan 5 tahun. Dengan legitimasi yang kuat dari rakyat menjadikan presiden memiliki posisi dominan dalam struktur ketatanegaraan. Kekuasaan presiden mencakup yaitu yang pertama menunjuk Perdana Menteri, yang kedua membubarkan Majelis Nasional atau Parlemen, 3 memimpin kebijakan luar negeri dan pertahanan nasional, 4 menjadi panglima tertinggi dari angkatan bersenjata, dan yang terakhir mengajukan referendum pada isu-isu yang penting. Yang kedua yaitu Perdana Menteri sebagai kepala pemerintahan. Perdana Menteri dan Kabinet bertanggung jawab atas pelaksanaan pemerintah sehari-hari, terutama dalam bidang ekonomi, sosial, administrasi domestik, di mana Perdana Menteri bertanggung jawab kepada parlemen dan dapat dijatuhkan melalui mosi tidak percaya. Yang ketiga mengenai dualisme kekuasaan eksekutif. Ciri khas sistem Prancis adalah adanya dual eksekutif. Dalam kondisi normal, presiden memang berperan yang dominan, sementara Perdana Menteri menjalankan fungsi yang administratif. Tetapi dalam situasi cohabitation, kekuasaan eksekutif cenderung lebih banyak dipegang oleh Perdana Menteri, sementara presiden hanya berfokus kepada urusan luar negeri dan pertahanan. Dengan demikian, sistem eksekutif di Prancis menunjukkan keseimbangan antara kekuasaan Perdana Menteri dan presiden. Namun dalam praktiknya, presiden seringkali lebih dominan, sehingga dalam sistem semi-presidensial Prancis lebih dekat kepada sistem model presidensial daripada sistem parlementer. Bagian ketiga dalam presentasi ini yaitu menganalisis perbandingan kekuasaan eksekutif di Inggris, Amerika Serikat, dan Prancis, di mana perbandingan kekuasaan ini menunjukkan adanya perbedaan dan persamaan fundamental yang berakar kepada sistem pemerintahan yang dianut oleh masing-masing negara.
Meskipun keempat negara sama-sama menempatkan eksekutif sebagai cabang kekuasaan yang penting dalam penyelenggaraan negara, struktur, mekanisme pertanggungjawaban serta relasi eksekutif dengan lembaga negara lain, tetapi mempunyai perbedaan dan persamaan yang signifikan. Persamaan yaitu yang pertama, keempat negara menempatkan eksekutif sebagai organ yang sentral dalam menjalankan fungsi pemerintahan. Yang kedua, semua negara menerapkan prinsip check and balance meskipun bentuk dan intensitasnya berbeda. Yang persamaan yang ketiga yaitu kekuasaan eksekutif di setiap negara itu diatur secara jelas dalam konstitusi atau hukum dasar. Kemudian yaitu perbedaan, di mana Inggris menganut sistem parlementer dan monarki konstitusional, di mana Raja dan Ratu hanya berperan sebagai simbolis, sedangkan Perdana Menteri sebagai kepala pemerintahan yang bertanggung jawab kepada parlemen, di mana kekuasaan eksekutif itu lekat dengan mendukung mayoritas dari parlemen. Kemudian Amerika Serikat menggunakan sistem presidensial murni, dan presiden merangkap sebagai kepala negara dan juga kepala pemerintahan dengan masa jabatan yang tetap. Kemudian Prancis mempraktikkan sistem semi presidensial, di mana presiden memiliki legitimasi yang kuat melalui pemilihan secara langsung dan berperan dominan dalam menjalankan kebijakan luar negeri, serta Perdana Menteri yang bertanggung jawab kepada parlemen dalam urusan pemerintahan sehari-hari. Dalam kondisi cohabitation membuat pembagian kekuasaan eksekutif antara presiden dan perdana. Bagian terakhir dalam presentasi saya yaitu mengenai kesimpulan. Kesimpulan yang saya ambil yaitu kekuasaan eksekutif pada dasarnya merupakan cabang kekuasaan negara yang bertugas menjalankan fungsi pemerintahan, di mana dalam praktik ketatanegaraan, kekuasaan sistem kekuasaan eksekutif di setiap negara dapat berbeda tergantung pada model pemerintahan yang dianut, di mana perbandingan antara sistem pemerintahan eksekutif Inggris, Amerika Serikat, Prancis dapat menunjukkan bahwa meskipun terdapat perbedaan dalam menempatkan eksekutif sebagai organ penting negara, terdapat juga perbedaan yang mendasar dalam mekanisme pengangkatan pertanggungjawaban dan hubungan antara lembaga eksekutif dengan lembaga lain. Sekian presentasi dari saya ucapkan terima kasih.